الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وكفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله
يا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tidak terukur dengan yaitu nikmat iman. Dengan iman menjadi satu identitas bagi seorang manusia. Wajarkah dia mendapatkan gelar sebagai manusia atau manusia yang dikatakan dengan mayat hidup? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menyeru kepada setiap manusia dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Semoga dan mudah-mudahan kita berharap dan berdoa bersama kita menjadi golongan orang-orang yang termasuk di dalam himbauan Allah. Allah menghimbau kita dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Ya adalah huruf nida. Dalam bahasa Arab itu ada sekitar 14 huruf nida. Tapi dalam Al-Quran Allah hanya menggunakan huruf ya sebagai himbauan, memanggil, menekan kepada umat manusia. Kenapa? Karena huruf ya adalah huruf nida yang mencakup segala golongan. Dalam artian apa? Di antara kita manusia ada orang yang imannya lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang imannya sedang-sedang saja. Ada orang yang imannya ada iman, tapi masih jauh dengan Allah. Semoga kita pada hari ini termasuk di dalam kalimat ayyuha yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata aman. Ayyuha adalah munada yang dihimbau kita manusia. Tidak termasuk makhluk yang lain. Yang ada adalah manusia. Sementara ha adalah huruf tambih, peringatan keras kepada manusia bahwa kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lain
Kemudian alladzina. Kenapa Allah memakai alladzina sebagai isim mausulnya? Karena alladzina mencakup semua kalangan. Tidak mesti dia orang kaya, tidak mesti dia orang berpangkat, orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, berpangkat kaya, tidak berpangkat kaya, Allah memakai yang sehingga seakan-akan Allah menghimbau kepada kita pada hari ini. Seakan-akan Allah menghimbau sekaligus memperingatkan dengan tegas kepada kita manusia. Wahai para manusia, baik dia orang kecil, baik dia orang besar, baik dia orang fakir, orang miskin, orang kaya, orang dekat dengan Allah, sedang-sedang saja ingatnya, ataupun masih jauh dengan Allah, dihimbau. Ayyuhal ladzina amanu, datanglah kepadaku. Pada hari ini, alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendengarkan seruan Allah itu, sehingga kita masih mau datang duduk tafakkur sholat Jumat bersama, sekaligus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada sebahagian manusia sudah dihimbau, sudah dipanggil, masih tetap lalai dengan perhiasan dunia. Syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, yaitu Sayyidul Ayyam, hari di mana hari penuh dengan berkah. Segala apapun yang kita perbuat, Allah menilai lebih pada hari ini. Begitu banyak manusia, saudara-saudara kita, yang tidak sempat menghadiri Jumat hari ini. Dia sudah dipanggil Allah, menghadap Allah, sehingga untuk hari ini dia tidak bersama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur juga sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah berkumpul dan bertatap muka di sini, di mana kita akan menyembah Allah pada tempat yang sangat diberkati, di mana pada tempat ini tidak ada selain kata-kata, selain mengumandangkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian banyak-banyak bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah pada kalian nikmat apapun. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam sama-sama aturkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama
mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kehadiran beliau, kedatangan beliau merupakan satu rahmat yang sangat besar, sehingga kehadiran beliau di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia, menjadi rahmatan lil alamin. Dari sini kita berharap dan berdoa mudah-mudahan limpahan rahmatnya itu akan sampai kepada kita, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada Jumat kali ini, di mana kita duduk bersama iktikaf dalam masjid, menunggu kembali mendengarkan tausiah singkat Mau'izatul Hasanah, yang mana pada hari ini saya sebagai khatib dalam menyampaikan mau'izah tentu ada kekurangan. Disitulah saya mohon maaf. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mengingat satu firman Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman, yang mana Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi sekalian, bagi orang-orang, waliman khafa, bagi siapa saja khafa, yang merasa takut. Khafa di sini banyak yang menafsirkan bukan takut kita, bukan rasa takut. Takut itu kita akan menjauh dari sesuatu. Sebagaimana ibarat kita takut kepada seekor binatang buas. Artinya apa? Ketakutan kita itu membuat kita menjauh dari binatang buas. Akan tetapi khafa di sini, takut di sini ada makna rindu. Sebagaimana perasaan seseorang yang ketika dia akan menghadap seorang raja atau pimpinan, presiden, di mana pertemuan itu sangat diharapkan. Jarang-jarang orang yang akan bertemu dengan seorang raja atau dengan seorang presiden. Jadi dia rindu dengan pertemuan itu. Tetapi rasa hendaknya, rasa takutnya itu, apakah saya menghadap secara wajar sebagai seorang manusia kecil? Apakah saya sanggup menghadap? Apakah saya sanggup memandang wajah yang begitu mulia? Bagi siapa saja, dengan khafa maqama adalah sidang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari perhitungan kelak Allah sendiri yang akan membuat menjadi hakim persidangan kita kelak. Nah, di sini para ulama menegaskan, bagi siapa khafa yang takut dalam artian rindu dan sangat merindukan bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan, jangan menyia-nyiakan waktu. Sehingga Allah menegaskan dengan firman-Nya, bukan hanya sekedar menegaskan, akan tetapi bersumpah dengan makhluknya sendiri. Tujuan Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri adalah untuk mengingatkan kepada segenap manusia bahwa Allah
Bah dengan waktu ini peringatan keras kepada manusia bahwa hal ini bukan main-main. Bukan hanya sekedar peringatan, akan tetapi benar-benar sesuatu yang harus benar-benar kita jaga. Dengan firman-Nya wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ditegaskan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Yang merugi itu yang mana? Itulah orang-orang yang tidak termasuk dalam kata-kata ataupun dalam firman Allah tadi, waliman khafa. Banyak buang-buang waktu, banyak menyia-nyiakan waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam nasihat daripada seorang ulama besar, Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau menasihati siapa saja yang ingin mendengar nasihat beliau. Apa kata beliau? Innama anta ayyamun ma'dudah, bahwasanya kalian, kita semua itu ayyamun ma'dudah, di dalam hari-hari ataupun di dalam kelompok ataupun di dalam bilangan hari. Kita ada di dalam hari yang terhitung, misalnya 1 hari, 2 hari, 2 minggu, sebulan, setahun, dan di dalam hari itu ada yang namanya saat, waktu saat. Disitulah yang dimaksud dengan wal asri tadi. Sehingga saat waktu itu, masa itu ada dalam hari. Nah, kita ada di dalam jumlah hari. Kita ada di dalam bilangan hari. Fa'idha dhahaba yaum, maka apabila hilang 1 hari, dhahaba ba'da, hilang sebahagian daripada itu. Maksudnya apa? Dalam 1 hari, 1 malam, 24 jam. Yang kita kerjakan hanya kewajiban-kewajiban saja. Sudah sampai waktu sembahyang zuhur, waktu asar sembahyang asar, maghrib sembahyang maghrib, masuk isya sembahyang isya, masuk subuh sembahyang subuh. Itulah yang kita kerjakan selama 24 jam. Tanpa ada hal-hal yang lain yang menunjang fardu-fardu tadi. Kalau kita mau hitung-hitung, 1 waktu misalnya zuhur, saya bilang 10 menit. Rata-rata setiap sholat 5 waktu 10 menit, berarti ada 50 menit. Kita bilang 51 jam terpakai. Sementara waktu yang disediakan Allah kepada kita 24 jam. Maka apabila hari itu lewat begitu saja, yang kita kerjakan hanya fardu, berarti yang terpakai untuk mengingat Allah hanya 1 jam, 23 jam. Itulah yang dimaksud dengan dhahaba
hilang kebahagiaan dirimu. Gaduh. Ketika lewat satu hari, 23 jam hilang. Wa yaushaka idza dhahaba al-bahr ay yadhhab al-kul. Jadi tegas. Bahkan hampir-hampir. Artinya hampir-hampir di sini kadang-kadang kita kerjakan, bahkan ada keseringan. Kadang-kadang kita kerjakan, atau bukan kadang-kadang, memang sering kita kerjakan. Itu maksud daripada hampir-hampir. Idza dhahabal bahr, ketika hilang sebahagian hari. Kalau tadi di awal dibilang satu hari hilang, lewat satu hari hilang sebahagian seribu. Sekarang dibalik, sebahagian hari cuma sekalur. Dalam artian apa? 24 jam satu hari satu malam, satu hari setengah hari. Idza dhahabal bahr, di ketika hilang setengah hari, ayya dhahabal kul, bahwa hilang keseluruhannya, keseluruhan dari diri kita itu hilang. Maksudnya apa? Terlalu banyak maksiat yang kita bikin. Kalaupun ada sembahyang, belang-belang. Sembahyang pun ada misalnya Fatih Maghrib, Isya, Subuh, Lahu, Lampu, Azam, Lahir. Hilang keseluruhan waktu yang ada sama kita, yang Allah titipkan kepada kita. Gaduh. Bukan cuma itu, sudah demikian perbuatan, berjumpa dengan kawan, ghibah, berbuat maksiat, belum lagi yang lain-lain. Jadi perhitungan hanya setengah hari, tapi hilang semua waktu, hilang di semua diri yang ada padamu, yang Allah titipkan kepada kita, yaitu masa waktu yang ada kita di dalamnya itu. Wa anta ta'lamu, padahal engkau tahu. Azan, kita dengar, terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai. Tahu ghibah itu dosa apa enggak? Dosa. Tapi kerjakan. Maksiat lain tahu dosa itu dosa. Masih cukup tak tahu bahwa itu adalah dosa. Tapi kita masuk dalam kategori iman kepada Allah, tapi masih jauh. Masih mau mendengar, datang hadir dalam Jumat ini. Dia pun imannya masih jauh dengan Allah, tapi mau datang. Ini gagal. Kenapa? Kita sudah masuk dalam bawaan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha iman saja. Hadirin sidang jamaah Tuhan yang dirahmati Allah. Ditegaskan lagi dalam firman Allah, innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sesungguhnya manusia kita ini li rabbihi lakanud,
kepada Tuhannya, lah kamu sungguh ingkar. Dalam artian ingkar tadi apa? Itulah yang dikatakan tadi. Idza dhahabal ma' ayya dhahabal qul. Sudah tahu itu. Wa anta ta'lam. Tahu kita perbuatan itu, bahwa itu adalah perbuatan yang ingkar, lakanun diroti pada Tuhannya. Satu punya, hana ada berbayang, tentu, hana ada melatih, tentu. Siap sembahyang mendoakan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahu itu, tahu. Kita seorang hamba kecil, masih butuh siapa? Hadis pencipta. Mata ini nikmat, mulut nikmat, lidah nikmat, perut nikmat, tangan nikmat, telinga nikmat, semua tubuh kita ini nikmat. Hanya satu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana doa itu? Berarti kita tidak butuh Allah. Kita berzikir, wirid sejenak itu kita ada apa? Kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Karena berapa? Kita jangan nanti pada saat kita sudah melarat, sakit, ya baru tersebut, ya wajah sehat, semuanya maka ada sebutnya, ya Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pokoknya anak. Wa innahu, lanjut dari ayat tadi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dari tegaskan di atas tadi, wa anta ta'lamu. Dan bahwa sesungguhnya perbuatan kita ingkar kepada Allah lasyahid. Sungguh kita tahu. Kita tahu perbuatan itu. Jangan kita berubah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini menjadi mau'izah peringatan kepada diri saya sendiri. Ada bagusnya kalau mau diambil. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau bersabda, ni'matan mar'una fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal firaq. Ada dua nikmat kata Rasulullah. Ada dua nikmat yang mana nikmat tersebut maghbuna. Banyak orang tertipu di situ. Maghbuna fihima. Banyak orang tertipu di situ pada dua nikmat. Siapa mereka itu? Katsirun minan nas. Kebanyakan daripada manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang merasa dirinya ada dalam hari ini, ada dalam masa ini, yang dikatakan oleh Allah, innal insana. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal firaq. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita sehat,
membaca tanda ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingat mereka cerita dulu. Sekilas info saja yang disengat kepada Allah. Macam sehat. Waktu sakit baru karena tadi rasanya la ilaha illallah. Allah sakit ya Allah. Waktu sehat kemana tertipu dia dengan nikmat. Karena tidak bisa. Kemudian nikmat yang kedua apa? Waktu lowong, waktu luang. Lalai duduk kedai warung duduk apa belah tapi lucu kan. Pada kalau HP baca pulau menyonya habis. Ngaji dari belajar. Ada waktu luang tapi tidak dipergunakan. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, yang mana lanjutan pada ayat yang pertama, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maksud daripada jannatan di atas, orang-orang yang takut artinya merindukan bertemu dengan Allah, menghadap Allah seperti tadi, tidak melalaikan waktu, tidak masuk dalam innal insana dalam itu. Maka mereka itu jannatan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Surga yang mana? Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Yang pertama adalah man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد عليهما فعليهما بالعلم. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dan akan menuju ke akhirat kelak, semuanya bil ilm. Di dunia ini seorang baik yang baru merangkak berdiri, dia berilmu bagaimana caranya dia akan berjalan. Seorang manusia yang sudah menanjak dewasa, yang sudah tahu apa itu uang, bagaimana caranya dia mendapatkan uang. Akhirat demikian juga. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah dengan kata cara. Contoh yang ini, contoh itu. Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muqtasamatun fit takbir wa muqtasamatun fit tasbih. Aqwalun, dalam sholat itu ada perkataan-perkataan, lafaz-lafaz yang harus diucapkan. Sebahagian orang yang dimengerti di situ adalah sir, dalam arti apa? Dalam hati. Aqwal di situ sir, artinya dalam hati. Tidak. Karena sudah jelas aqwal itu harus dilafazkan. Sir di situ bagaimana? Hanya terdengar dengan telinga sendiri. Banyak orang yang tidak paham dalam hati. Kau nanya kalian butuh ini. Dan siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, butuh ini. Yang kedua, sedekah. Banyak-banyak bersedekah. Jangan sampai nanti pada saat ajal datang ataupun sudah kita masuk dalam kubur akan kita menyesal, akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila
ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kesempatan qarib sedikit, jangan dulu tarik nyawaku, jangan dulu Kau matikan aku. Seandainya itu Kau berikan kepadaku sedikit saja waktu, ajalin qarib, fa'akhad daqaw, maka sungguh aku akan bercerita. Jangan sampai ada kata-kata menyesal demikian di hadapan Allah. Sekecil apapun yang kita bersedekah, paling kecil minuman kepada Allah, yang sedekah. Anak kan sedikit yang lewat-lewat, anak. Dalam nama jauh lagi Pak, yang sedekah. Artinya apa? Kita berdoa, sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada orang yang kita salangi dan orang yang salangi pun berdoa. Beda pun berbeda. Yang ketiga, dawamu dzikri Allah ala kulli hal. Mendawamkan zikir, mengingat Allah ala kulli hal, segala keadaan. Zikir kepada Allah tidak membutuhkan wudu, tidak membutuhkan tempat yang tidak membutuhkan pakaian yang bersih. Karena apa? Itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Maksudnya sungguh kita kerja di sawah, kita kerja di kebun. Pada saat kita mencangkup, jangan kosongkan hati. Ayunkan cangkup dengan kalimat la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Dalam putih, tidak mengganggu pekerjaan tangan, tidak mengganggu pekerjaan tubuh. Yakin Honda tidak mengganggu hati, tidak melafazkan la ilaha illallah ataupun Allah, 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 ataupun dengan istighfar astagfirullah, astagfirullah, tidak mengganggu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, demikianlah semoga tausiah singkat hari ini ada manfaatnya. Di mana ada kesalahan, khatib mohon dimaafkan. Sekarang kita masuk pada dua pertanyaan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر.